Episode 18, Mama untuk Raffi. Raka memandang jam tangannya. Sepertinya kita harus berangkat sekarang sebelum terlambat, ucap Raka sambil memandang Wulan dan Raffi bergantian. Wulan pun mengangguk mengiyakan ucapan Raka. Ia mengunci pintu rumahnya terlebih dahulu sebelum mengikuti Raka dan Raffi masuk ke dalam mobil milik Raka. Setelah Wulan masuk ke dalam mobil, Raka langsung melajukan mobilnya menuju sekolah Raffi. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mereka tiba di sekolah Raffi. Setelah memarkirkan mobilnya, Raka membukakan pintu untuk Raffi dan Wulan. "Ayo tante," ucap Raffi sambil menarik tangan Wulan memasuki sekolah, meninggalkan Raka yang mengikuti mereka dari belakang. Raka tersenyum senang melihat Raffi yang begitu bahagia menggandeng tangan Wulan dan berjalan masuk ke dalam sekolahnya. Ia merasa sangat berterima kasih kepada Wulan yang telah bersedia menghadiri acara ini untuk Raffi. Melihat Raffi begitu senang dengan kehadiran Wulan, Raka juga ikut merasa senang. Setelah itu, Raka melangkahkan kakinya mengikuti Raffi dan Wulan yang berada di depannya. Namun dalam perjalanan mereka, beberapa pasang mata dari wali murid lainnya memandang penasaran ke arah mereka bertiga. Banyak yang mengetahui bahwa Raka adalah seorang duda, sehingga melihat kehadiran Wulan di sana membuat mereka ingin mengetahui tentang Wulan. "Selamat pagi Pak Raka," sapa seorang wali murid yang melihat Raka berjalan mendekatinya. Raka tersenyum sopan menanggapi sapaan salah satu wali murid tersebut. "Selamat pagi juga Bu," balas Raka sambil memandang beberapa wali murid yang ikut nimbrung ke tempatnya. Tiba-tiba seorang wali murid yang melihat Wulan bersama Raffi langsung tersenyum ke arah Raka. "Istri barunya ya Pak?" ucap wali murid itu sambil menunjuk ke arah Wulan dan Raffi yang terlihat sedang berbicara. "Cantik ya Pak, lain kali kenalkan kepada kami Pak," ucapnya lagi sambil mencoba menggoda Raka agar mengenalkan Wulan kepada mereka. Raka bingung harus menanggapi ucapan wali murid itu. Seperti apa. Ia tidak bisa begitu saja mengiyakan pertanyaan tersebut. Raka pun hanya tersenyum kikuk menanggapi pertanyaan yang terlontar padanya itu. Melihat balasan Raka yang hanya tersenyum itu membuat para wali murid merasa kalau ucapan mereka memang benar. Raffi juga terlihat bahagia dengannya. "Sepertinya Bapak menemukan pasangan yang baik ya," ucap salah satu wali murid itu yang melihat Raffi begitu bahagia dengan kehadiran Wulan. Raka semakin dibuat bingung dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan para wali murid untuknya. Jika dia mengatakan Wulan adalah tetangganya, maka murid-murid lain akan mengolok-olok Raffi di sekolah nantinya. Namun jika ia mengiyakan ucapan para wali murid itu, hal itu jelaslah tidak benar, karena bagaimanapun Wulan telah memiliki seorang suami. Untungnya tepat setelah itu, guru Raffi mengumumkan kalau acaranya akan segera dimulai, sehingga membuatnya dapat menghindar dari pertanyaan-pertanyaan wali murid lainnya. Acaranya berjalan lancar. Raffi juga terlihat senang karena dia bisa membuat puisi untuk Wulan.
Raka yang menonton acara itu juga ikut bahagia melihat senyum lebar Raffi yang tidak luntur sejak mereka memasuki sekolah. Ia bersyukur dengan kehadiran Wulan hari ini sehingga bisa membuat Raffi begitu bahagia. Acara itu ternyata berlangsung cukup lama. Setelah acara selesai, Raffi langsung menarik Wulan untuk menghampiri Raka yang sedang menunggu mereka di mobil. "Ayo tante, kita ke tempat ayah," ucap Raffi yang menggandeng tangan Wulan dengan riang. Wulan hanya terkekeh pelan melihat Raffi yang menggandeng tangannya dengan erat. Ia pun hanya pasrah ditarik Raffi begitu saja. Mereka pun akhirnya tiba di tempat mobil mereka terparkir. Raka tersenyum melihat kedatangan Wulan dan Raffi. "Sudah selesai berbicara dengan teman sekelasmu?" tanya Raka kepada Raffi yang masih menggenggam erat tangan Wulan. Raffi mengangguk antusias. "Iya ya, aku sangat senang. Acara hari ini berjalan dengan lancar," ucap Raffi tersenyum lebar. Raka dan Wulan hanya terkekeh pelan melihat reaksi Raffi yang begitu gembira. "Baiklah, kalau begitu kita pergi sekarang ya," ucap Raka membukakan pintu untuk Wulan dan Raffi. Raffi tiba-tiba cemberut. "Aku tidak ingin pulang dulu," ucap Raffi sambil memelas menatap Raka. Raka mengernyitkan dahinya bingung. "Kalau begitu kamu mau kemana?" tanya Raka kepada Raffi. Raffi langsung mengganti ekspresinya menjadi senang kembali. "Aku ingin kita makan di luar dulu," ucapnya dengan antusias. "Tante ikut ya," ajak Raffi kepada Wulan yang sejak tadi hanya menyimak pembicaraan ayah dan anaknya itu. Wulan tersenyum lembut membalas ajakan Raffi padanya. "Tentu, kebetulan tante juga sudah lapar sekali," ucapnya sambil mengelus perut ratanya itu. Raffi tersenyum lega mendengar Wulan yang menerima ajakannya itu. Ia pun langsung menoleh ke arah Raka. "Ayah, kita makan dulu ya," ucap Raffi kepada Raka yang menatapnya. Interaksi antara Raffi dan Wulan tidak pernah luput dari pandangan Raka. Raka tersenyum menganggukkan kepalanya kepada Raffi. Ia kemudian menatap Wulan yang masih setia digenggam oleh Raffi. "Apakah kamu tidak masalah, Wulan? Jika kamu tidak bisa, jangan memaksa diri untuk menuruti keinginan Raffi," ucap Raka. Ia merasa tidak enak jika saja Wulan memiliki urusan lain yang harus dikerjakannya. "Tidak masalah Raka, aku senang jika Raffi mengajakku," jawab Wulan, meyakinkan Raka kalau dia tidak merasa keberatan sama sekali. Raka pun mengangguk paham dan mempersilahkan Wulan dan Raffi untuk masuk dalam mobil. Setelah semuanya masuk, Raka pun duduk di kursi pengemudi. Ia langsung melajukan mobilnya menuju restoran terdekat. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di restoran yang ditujunya. Setelah memarkirkan mobilnya, Raka membukakan pintu kembali untuk Wulan dan Raffi. "Ayo kita masuk sekarang," ucap Raffi sambil menggandeng tangan Raka dan juga tangan Wulan. Raffi menarik mereka untuk segera masuk ke dalam restoran. Wulan hanya menggelengkan kepala dan tersenyum tipis melihat tingkah laku Raffi yang menurutnya menggemaskan itu. "Hati-hati Raffi, jangan berlari seperti itu, nanti bisa jatuh loh," ucap Wulan
mengingatkan Raffi agar tidak berlari seperti itu. Raffi menganggukkan kepalanya mendengar ucapan Wulan padanya. "Baik tante," ucap Raffi, lalu berjalan dengan santai sambil tetap menggenggam tangan Raka dan Wulan yang mengikutinya di samping kiri dan kanannya. Setelah masuk ke dalam restoran, mereka langsung mencari tempat duduk kosong untuk mereka. "Kamu mau pesan apa, Raffi?" tanya Raka setelah mereka duduk di meja pilihan mereka. "Aku ingin makan burger," ucap Raffi dengan suara riangnya. Setelah mendengar jawaban Raffi, Raka kemudian beralih kepada Wulan. "Kalau kamu ingin memesan apa, Wulan?" tanya Raka kepada Wulan yang duduk di hadapannya. "Aku samakan saja dengan milikmu, Raka," ucap Wulan kepada Raka. Raka pun menganggukkan kepalanya dan memanggil pelayan untuk mencatat pesan mereka. Setelah mengatakan semua pesanannya kepada pelayan, mereka pun menunggu pesanan mereka tiba. Selama menunggu, mereka kembali berbincang-bincang mengenai acara hari ibu yang diadakan di sekolah Raffi tadi. Raffi menceritakan sesenang apa dia karena Raka dan Wulan berada di sana untuknya. Raka dan Wulan hanya tersenyum melihat Raffi yang terlihat sangat senang. Tak lama kemudian, makanan pesanan mereka pun tiba. Raffi langsung menyantap burgernya dengan senang. Begitu juga dengan Raka dan Wulan yang menyantap makanan mereka dengan tenang. Selamat sore. Mohon perhatian kepada seluruh pengunjung alun-alun Kota Tegal. Waktu berkunjung akan segera berakhir dan semua pintu